Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya lain daripada yang lain karena ini sangat jarang saya mewawancarai seorang advokat yang ahli di bidang merek. Ketika Undang-Undang Hak Cipta lahir di tahun 1980-an akhir, saya sempat mengikuti seorang advokat juga yang sekarang pindah Jakarta, Suhardi Somo Mulyono waktu itu. Akhirnya lahir undang-undang tentang hak cipta. Beliau pegang kasus waktu itu Ground Root. Kali ini saya ketemu Mas Aji Anggoro SH. Beliau ini alumnus Universitas Gadjah Mada, seangkatan dengan Ganjar Pranowo. Beliau ini ternyata backgroundnya pernah menjadi pengusaha juga, dan beliau berpengalaman secara kontekstual yang berkaitan dengan merek, dan beliau sekarang sebagai seorang advokat yang juga banyak menangani kasus tentang merek. Selamat berjumpa Mas Aji. Berjumpa Pak. Mas Aji. Mas Haji, ini pemirsa saya yakin sangat haus juga tentang persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan merek. Dan ini saya melihat Anda cukup expert di bidang ini. Sebetulnya seperti apa Mas konstelasinya dunia merek di Indonesia ini? Ya. Pak Argo, kalau boleh saya sharing, sebetulnya merek ini sebetulnya salah satu bentuk perlindungan untuk semua pelaku usaha sebetulnya, yang memang saat ini memang sangat dibutuhkan, apalagi sekarang dunia digital sudah sangat masif ya. Jadi terutama saya memang sebetulnya dulu memang sebagai pelaku usaha juga, yang kebetulan punya usaha yang salah satu produknya memang sudah kita daftarkan. Selain merek, waktu itu kita juga punya desain industri, memang ada penemuan baru dari produk kita, dan itu waktu itu memang sangat berguna untuk untuk pemasaran, terutama untuk pemasaran dan penetrasi market, terutama di luar Indonesia waktu itu, karena memang saya waktu itu ekspor Pak. Jadi saya memang butuh satu perlindungan hukum yang terutama di Indonesia untuk kita jual ke luar negeri. Jadi waktu itu memang kebetulan kita punya merek yang berkasus juga dengan orang Belanda yang mencuri waktu itu, meniru produk kita dengan merek kita yang dijual di negaranya tanpa izin. Nah, sebetulnya kalau sudah dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia, produk apapun itu yang serupa bahkan persis sama, apalagi menggunakan merek yang sudah terdaftar, itu sebetulnya termasuk pelanggaran hukum yang bisa dijerat dengan pasal pidana maupun perdata. Nah, dari pengalaman itu, sejak saya aktif di dunia pengacara yang sebetulnya belum lama, kebetulan saya punya klien yang sebetulnya dampak dari COVID waktu itu ya Pak. COVID waktu itu salah satu pasangan muda ini meng-create sesuatu sehingga dia punya produk dengan dipasarkan melalui dunia digital, dan menurut saya waktu itu booming Pak. Dan saya kebetulan sebagai sebagai pemerhati tentang satu produk yang memang sedang booming waktu itu, menyarankan untuk yang pertama waktu itu memang saya sarankan segera perusahaanmu itu dibuat badan hukum Pak. Jadi badan hukum entah CV atau PT yang untuk nantinya penetrasi pasar, termasuk dengan hubungan hukum dengan pihak bank, pihak perusahaan-perusahaan besar. Kalau dengan perusahaan yang sudah menjadi badan hukum itu akan sangat mudah. Tidak ada kendala dalam hal misalnya pada saat butuh ekspansi untuk permodalan dan sebagainya, itu pihak bank akan sangat mudah. Dan yang kedua, saya lihat produknya dia itu belum punya brand Pak. Belum punya brand ya semacam merek lah kalau boleh saya bilang. Saya sarankan ayo daftarkan merek supaya merek kamu itu banyak dikenal dengan di khalayak di seluruh terutama di Indonesia, bahwa ini produk punya kamu, punya perusahaan kamu. Nah, akhirnya memang tahun 2021 itu
sekaligus dengan pendaftaran apa namanya perusahaan CV waktu itu, karena memang yang memiliki suami istri, Ya. juga dengan apa memberikan apa merek untuk produknya dia waktu itu. Dan apa namanya kemudian karena saya tahu pengurusan dan sebagainya, dan akhirnya keluar merek yang sudah sekarang malah dalam 2 tahun ini omsetnya makin besar, Pak. Makin besar ya. Bahkan sudah di angka per bulannya bisa di angka 600-700 juta. Hmm. Itu apa ya? Itu baru satu item itu ya. Ya, satu item. Dan kemudian dari pengalaman itu kok begini ya Pak, akhirnya kayak apa tuman gitu Pak. Tuman itu ya artinya dia mau, Pak ini ada satu produk lagi, brand satu lagi yang serupa, tapi ada diversifikasi apa namanya fungsi yang harus dipatenkan juga. Ya. Terus kemudian didaftarkan sebagai merek yang kebetulan belum lama, seminggu yang lalu keluar Pak. Jadi sebetulnya merek itu untuk melindungi supaya pada saat produk itu laku dijual di pasaran tidak gampang ditiru orang. Ya. Oh ini produknya A, produknya B. Jadi nggak sembarang orang bisa menggunakan merek itu. Ya, untuk istilahnya kepentingan. merampok begitu saja Ya, itu ya. paling tidak kalau sudah dilindungi itu ini Pak, ada perlindungan hukum di soal satu, persaingan harga, yang kedua persaingan produk serupa dengan Ya. kualitas yang Ya. sama. Kadang-kadang yang dirugikan itu kita sudah booming, kemudian ada orang lain meniru, menjiplak, memasarkan dengan harga yang murah. Ya. Contoh yang kita sudah secara faktual terjadi ya Levi, produk-produk baju, Ya. itu kan sekarang banyak Pak. Betul ya. Nah masalahnya karena sudah terlalu masif, kita mau menuntut atau apa namanya menggugat mereka sudah terlalu banyak Pak. Ya. Akhirnya didiamkan. Nah, itu jangan sebetulnya. Dan masyarakat kurang pengetahuan untuk itu Nah, ya, Pak. padahal sebetulnya kalau kita jual merek yang sudah terdaftar itu pelanggaran pidana, Iya. pelanggaran perdata juga Pak. Ya. Nah itu yang sebetulnya saya untuk hari ini bisa sharing itu apa namanya, selain untuk para pelaku usaha UKM yang sekarang bergerak growing di tunjang pemerintah juga toh, Pak. Ya. Juga sama teman-teman apa namanya advokat yang punya kantor hukum itu, ini ada peluang juga Pak Ya. untuk teman-teman kita juga. Oh ayo, kalau kamu melihat ada satu potensi yang bisa dilindungi oleh undang-undang termasuk hal ini merek, ayo dibantu untuk didaftarkan untuk perlindungan merek tersebut. Ya. Itu sih sebetulnya apa namanya kenapa saya mau sharing ini, karena ini peluang untuk teman-teman kita sebagai pemerhati hukum, apa namanya peluang untuk ya nambah-nambah inilah. Ya. Tidak terkonsentrasi harus kita berperkara di pengadilan, Soalan pidana yang lain. kepolisian atau Pidana pidana dan umum ya. sebagainya. Itu sih Pak. Gitu sih cerita Ya. singkatnya. Kalau saya sebetulnya melihat itu jadi besar, Mas. Ini terakhir pertanyaan saya ya. Iya. Karena di session ini, karena ini sebetulnya persoalannya menurut saya sangat besar ini. Iya. Sangat besar dan sangat potensial jadi persoalan yang rumit juga. Karena kan itu kan persoalan intelektual property ya. Betul Pak. Artinya kan Kekayaan intelektual. kekayaan intelektual kita dan masyarakat kita, terutama termasuk seniman, Betul. itu kan mereka kan sangat kreatif Betul. ketika menciptakan hasil-hasil karyanya itu. Betul. Dan mereka memang lemah di bidang mereknya itu tadi ya, Perlindungan hukumnya, pelindungan hukumnya Betul, ya. Pak. Padahal itu apa potensi yang sangat besar untuk teman-teman seniman yang mungkin menciptakan sesuatu seperti dulu Basuki Abdullah dan apa namanya pelukis-pelukis terkenal itu kan mereka menemukan sesuatu yang itu harganya Iya. terjangkau Pak. Dan kemarin itu memang banyak dipalsu, Pak. Betul. Jatuhnya dunia seni rupa Betul. kan karena pemalsuan Betul, Pak. besar-besaran terhadap karya-karya old master. Betul. Oke Mas Aji Anggoro, nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda, Iya, Pak. karena ini sangat menarik sekali dan panjang ini. Ya, terima Gak cukup kasih. hanya dalam tempo yang sedikit gitu. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama Pak Argo. Sukses Pak. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.